Upi. Menunjukkan salam jo sambar tunjua kaur rami. Dengan bangga, inilah tari Pasambahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Profesor Dr. Herwandi M. Yang sama-sama kami hormati, Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang sama-sama kami hormati, Kepala dan Sekretaris Departemen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Kepala dan Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kami ucapkan selamat datang kepada Bundo Kanduang Sumatera Barat, Ketua LKM Sumatera Barat, Kepala Museum Aditya Warman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Ketua Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan tema Bahasamu Mako Manjadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Osmi Ulia Az-Zahra. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Disnatalis FIB Universitas Andalas kepada Bapak Aulia Rahman SSMA. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Profesor Dr. Herwandi M. Hum. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang kami hormati Kepala dan Sekretaris Departemen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang kami hormati Kepala dan Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan kami, Bundo Kanduang Sumatera Barat, Ketua LKAM Sumatera Barat, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Kepala Museum Aditya Warman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, Dekan-dekan se-Unan, kemudian para undangan dari BRIN, Ketua Alumni Fakultas Ilmu Budaya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Dis Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang ke-41. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari panitia menyampaikan sedikit laporan mengenai acara Dis Natalis pada hari ini. Insya Allah untuk hari ini akan ada orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Heri Nur Hidayat M. Hum. Kemudian nanti akan diselingi juga acara kita dengan penampilan dari mahasiswa BSTM, kemudian ada dari mahasiswa TRT Langkah yang akan menyampaikan monolognya di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari panitia menyadari bahwa persiapan maupun proses pelaksanaan Dis Natalis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perlakuan kami dalam menyiapkan dan menyambut Bapak Ibu sekalian dalam acara ini kurang berkenan. Di samping ketidakkesempurnaan itu, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Budaya telah mensupport dan memberikan dukungan dalam menyiapkan acara kita pada hari ini. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan panitia yang telah bertungkus lumus, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Terakhir, kembali kami ucapkan selamat datang di acara Dis Natalis Fakultas Ilmu Budaya ke-41 dengan tema Basamo Mako Menjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Heri Nur Hidayat M. Hum. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya grogi, saya belum telat, dan saya berharap tadi sambutan dan laporan panitia agak lama ya, untuk selesai. Jadi saya masih
Bang panggung. Maaf. Perkenalkan, saya Heri Nur Hidayat, salah satu staf pengajar di Prodi Sastra Minangkabau. Saya orang baru di sini, jadi mohon jangan dibully. Satu kehormatan bagi saya ketika saya diminta untuk mengisi acara di acara yang sangat spektakuler ini. Kita ulang tahun, FIB ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang ke-41. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa tamu-tamu undangan dan hadirin di sini. Apalagi kalau menyapa Pak Dekan ya, karena ini adik kita gitu. Masa disapa gitu. Dekan, kemudian jajarannya, Wakil Dekan 1, 2, 3, Pak Polri dan Des, sekretarisnya. Mohon maaf saya tidak mau akan menyapa. Tapi selamat datang pada tamu-tamu di luar lingkungan FIB. Dekan-dekan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sekali lagi saya orang baru jadi belum kenal. Kemudian Bundo Kanduong, apalagi tadi kepala banyak kepala di sini ternyata, kepala museum, kepala balai pelestarian, pokoknya banyak kepala. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang ke-41. Saya dapat informasi dari panitia, tema kita hari ini Basamo Mangku Majasi. Jika ditanya kira-kira isi yang mau saya sampaikan apa, ya itu terserah saya lah, kan begitu ya, karena saya yang mau ngomong kan saya. Nanti perkara sesuai dengan tema atau tidak ya kita pas-paskan lah. Kita orang bahasa dan sastra yang paling pandai ya dalam tanda kutip untuk mempas-paskan. Begitu, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan tentunya saya tidak lupa mau nyapa juga yang saya banggakan, yang saya cintai, adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Oh adik, iya, karena baru saja saya mahasiswa dan baru lulus, jadi kan adik, tidak jauh beda dengan saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya bercerita saja. Saya bercerita tentang kondisi Minangkabau menurut sudut pandang saya. Kebetulan saya bukan orang Minangkabau, jadi saya akan bercerita tentang Minangkabau menurut sudut pandang saya. Dan menurut saya, saat ini kondisi Minangkabau itu sedang tidak baik-baik saja. Kaget nggak? Enggak, berarti kan ya memang iya kan. Oleh karena itu saya memberi judul apa yang akan saya sampaikan ini, kalau boleh saya nyebut tulisan ini, saya beri judul Minangkabau Menggugat. Mohon maaf jika dianggap ekstrim, tapi apa yang saya sampaikan ini tidak tanpa alasan. Jadi melalui kajian saya terhadap film-film bermuatan Minangkabau dari rentang waktu 1953 hingga 2018, saya melihat kondisi Minangkabau sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebagai pembuka, saya akan bercerita singkat tentang alasan mengapa saya memilih kajian terhadap film-film bermuatan Minangkabau. Alasannya sederhana, Bapak Ibu. Saya gemar nonton film, itu aja. Makanya kajian saya ya film. Ya tentunya supaya, namanya penelitian itu kan cenderung membosankan, melelahkan gitu, jadi menjenuhkan. Ya kalau tidak didasari rasa suka ya begitu, nggak selesai. Alhamdulillah karena saya suka nonton film, kajian saya film, saya sempat lulusnya. Boleh kan sombong? Boleh. Saya kemarin nonton film. Nah,
film Indonesia bermuatan Minangkabau yang pertama kali saya tonton adalah Salah Asuhan, disutradarai oleh Asep Sani tahun 1972. Saya berterima kasih pada Dr. Pramono yang hari ini tidak hadir. Meskipun tidak hadir, saya akan sapa beliau yang mengenalkan saya pada film ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Joni Eros. Saya tidak melihat sampai di yang Laila, ada Solo dan Sile, terakhir perjalanan pertama. Itu reaksi saya dari kok begitu ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Tapi ketika nonton Tabula Rasa tahun 2013, reaksi saya berbeda dengan film-film yang lain. Jadi Tabula Rasa. Ada apa dengan Tabula Rasa? Silakan Bapak Ibu nonton. Nanti kalau tidak punya banyak, saya bagi. Bapak Ibu dan saudara sekalian hadirin, kita telah mengetahui bersama bahwa Minangkabau ini salah satu sumber penciptaan seni, terutama film. Berdasarkan penelusuran saya, tidak kurang dari 20 judul. Tidak kurang ya, berarti lebih. 20 judul film yang saya temukan dari rentang tadi 1953 hingga 2018. Hampir seabad usia industri perfilman Indonesia, tapi kok hanya 20, tidak sampai 30. Kenapa? Saya membedakannya antara film Indonesia yang bermuatan Minangkabau dengan film Indonesia yang berlatar Minangkabau. Makanya ya saya temukan sedikit. Contohnya begini, untuk membedakannya. Film Cinta Tapi Beda. Saya juga nggak yakin bahwa itu sempat nonton. Jadi sempat heboh, Cinta Tapi Beda, sempat heboh. Yang ceritanya cewek Padang, Kristiani dengan cowok Jogja, Muslim. Itu kan jadi ramai protes. Dari 2014 sampai 2018, 3 tahun ramai hingga ke pengadilan. Memang film itu menunjukkan secara citraan visual ada adegan yang menunjukkan oh ini kota Padang, oh ini kota Bukit Tinggi. Tapi kalau dari dilihat kita tonton benar-benar, kita saksikan benar-benar, menurut saya tidak ada itu. Muatan Minangkabaunya tidak ada. Beda dengan Tabula Rasa. Beda dengan Tabula Rasa. Itu latarnya di pinggiran kota Jakarta. Cerita tentang perantau Minang. Latarnya bukan di ranah Minang, tapi kontennya top. Wah, bukan Minang sekali, Pak, top. Maksudnya Minang itu top. Ada kuliner, ada merantau jelas, kemudian ada representasi Bundokanduang ada di situ, sampai dinamika kehidupan transetnik Minangkabau tentunya di perantauan. Itu menarik sekali. Nah, fenomena demikian tidak pahamnya penonton pada pengertian mana yang bermuatan Minangkabau dan berlatar Minangkabau, itulah yang akhirnya cenderung dia punya potensi untuk melahirkan kritik bernuansa etnisitas. Satu contohnya saya sampaikan tadi film Tabula Rasa, Cinta Tapi Beda. Setelah itu kan ada juga sinetron Bukan Tua, sempat heboh juga ya, sampai ditarik hanya 2 episode ditayangkan di televisi, ditarik. Pemerannya Hindam Sik dan satunya dari Pak Buddha, Hina. Bahwa film kalau menurut Christian Metz itu ahli semiotika film. Christian Metz menyebut bahwa ya film memang dapat menggerakkan khalayak, has the power to crowd, has the power to move crowd, menggerakkan. Lalu pertanyaannya, yang saya maksud dengan Minangkabau sedang tidak baik-baik saja itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu saudara hadirin sekalian, saya akan mencoba menguraikannya secara singkat karena kajian saya film tentunya dia dari sudut pandang kajian saya film. Singkat saja, film perantau.
2009. Itu ketika dirilis, wah, ini tonggak kebangkitan muatan lokalitas terutama Minangkabau dalam industri perfilman Indonesia. Iya, ada Minangkabau, ada merantau, ada Sile. Tapi kalau kita tonton, kita lihat merantaunya bukan, kalau menurut saya ya, merantaunya bukan merantau orang Minang. Benarkah merantau orang Minang itu disamakan seperti inisiasi suku-suku terdahulu? Inisiasi itu kan kalau jelas secara verbal tokoh mengatakan bahwa saya harus merantau karena itu bisa membuktikan saya sebagai laki-laki sejati. Yang saya pahami, merantau orang Minang tidak seperti itu. Laki-laki sejati itu bukan dari merantau. Jadi wacana yang terbangun adalah Minangkabau itu ya seperti suku primitif itu yang mau jadi laki-laki sejati, keluar dari sukunya berburu, dapat buruan, nah dia laki-laki. Itu wacana yang terbangun. Sile di dalam merantau. Secara visual muncul di intro dan salah satu adegan itu sekitar berapa menit tokoh utama berlatih dengan guru. Memang banyak pertarungan di film merantau itu, tapi kalau saya lihat, meskipun saya bukan orang Sile, ini bukan Sile, dan pernyataan saya ternyata dibenarkan oleh guru kita Makati Surendariza. Itu bukan Sile, itu mix martial art. Jadi ada judo, ada tinju, ada macam-macam. Sile itu hanya gaya saja, muncul berpose Sile harimau, selesai. Tinju, judo. Oh, gitu. Jadi itu bukan Sile. Dan Mbak Kati, iya, itu bukan Sile. Itu merantau, belum merantau. Nah, yang lebih kompleks lagi, ini satu film ini menarik karena bisa dianggap secara visual, bisa dianggap ini mengangkat Keminangkabauan lebih kental dibanding film-film yang lain. Tapi ternyata wacana yang terbangun malah sama sekali berbeda dengan Minangkabau yang tenggelamnya kapal Vanderbilt. Itu diangkat dari roman novel Bianca. Wacana yang terbangun, simpulan saya adalah film Tenggelamnya Kapal Vanderbilt itu membangun wacana Minangkabau sebagai etnik yang diskriminatif, etnosentris, dan anti multikultural. Film itu wacana yang terbangun ya, wacana yang terbangun. Karena ya kajian saya ya wacana diskursus. Celakanya, bukan celakanya ya. Menariknya, saya temukan ada 2 kajian di jurnal ilmiah yang menyimpulkan film tersebut demikian, menyimpulkan bahwa Minangkabau dalam film itu film itu adalah representasi etnik Minangkabau yang diskriminatif, anti multikultur, kaku dan bla bla bla. Saya sengaja tidak menelusuri asal penulis apakah asli Minang atau bukan, tapi yang jelas ya mungkin pengetahuan Keminangkabauan peneliti penulis tersebut perlu diperdalam lagi. Karena apa? 2 kajian tersebut mengaplikasikan, kalau menurut saya itu teori yang tidak pas. Teorinya tidak pas. Kalau bicara tentang multikulturalisme, sementara tokoh teori multikultur sendiri, Kim Lika itu menyatakan bahwa kategori multikultural Barat, Western, itu tidak sesuai apabila diaplikasikan untuk negara-negara di Asia. Karena konteks multikultural Western, West, itu berbeda. Dia mencakup kelompok minoritas, kelompok pribumi, imigran dalam hubungannya dengan state, negara. Nah, satu tokoh multikultural lagi, Bowen, itu menegaskan bahwa
praktik adat, ini yang saya garis bawahi, praktik adat itu menjadi salah satu aspek bagian kehidupan multikultur di Indonesia. Bowen menyatakan seperti itu. Praktik adat tentunya tidak terkecuali Minangkabau. Kembali ke tenggelamnya kapal Pandu. Kalau kita tonton, kita saksikan filmnya itu kan tema besarnya itu kan kisah percintaan antara Zainuddin dan Hayati, ya kan? Jadi seolah-olah itu kedua tokoh itu tokoh protagonis. Lawannya siapa? Bukan Makati. Pemerannya Makati. Datuk Mamat Hayati. Itu oleh penonton itu, tokoh jahat banget sih, menghalang-halangi cinta si Zainuddin dan Hayati. Jadi tokoh antagonis. Karena Zainuddin datang ke Batipu, itu sudah dicap tindak suku, tindak baradai, miskin pula. Wih, kasihan banget. Nah, itu udah tindak suku, tindak baradai, miskin. Nah, kajian sebelumnya tadi itu menerjemahkan secara leksikal. Kalau mungkin kalau salah mohon dibetulkan, adat dan suku menjadi adat dan suku KBBI. Jadi tidak beradat, tidak bersuku secara dalam konteks bahasa Indonesia. Sementara adat dan suku di Minang tidak sesederhana itu. Suku itu kan genealogis keturunan ibu. Zainuddin itu ya bapaknya Minang, tapi ibunya Bugis. Ketika datang ke Minang, maaf enggak orang Minangkabau, marah dia, marah, protes, marah bu, bos, macam-macam. Jadi yang anti multikultur itu Zainuddin atau Mama Hayati. Ketika milih Aziz misalnya, Pak Muhammad Hatib, Datuk Marajun, itu kan Zainuddin Minang Hayati, meminang bukan Minang. Zainuddin meminang Hayati, Aziz meminang Hayati juga. Tapi yang diterima Aziz karena dia orang terpandang, kaya dan terlepas dari perilakunya. Mengapa Bapak milih Aziz? Dalam konteks Minangkabau, saya memandangnya ini tanggung jawab mama kepada kemenakan dan kerabatnya, masa depannya. Kalau suaminya miskin mau dikasih makan apa? Tidak beradat lagi, tidak bersuku lagi. Tapi penerjemahannya tidak beradat itu kan dalam konteks bahasa saya tidak tahu adat, tidak sopan lah, kurang ajar lah. Tapi bukan itu. Makanya ya kecenderungannya kan, Minangkabau kaku banget, orang luar sukunya nggak diterima. Enggak. Sementara kalau konteks pernikahan, Minangkabau mengenal kurang terbuka apa sih Minangkabau? Ya kan? Nah, itu salah. Dan dua kajian itu sudah saya bantah, jelas sudah saya bantah. Teorimu salah. Minangkabau kurang dalam, kurang piknik. Bukan berarti saya juga sudah banyak piknik, sudah aktif jadi kurang piknik saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang jelas ada wacana diskursus yang dibangun, sengaja dibangun dalam film-film itu. Kadang penonton dan ya kita sebagai peneliti juga kurang jeli. Ini karena kita selalu latah teori-teori itu kan barat apa, padahal ya itu belum tentu itu tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, film saya pandang ini kan selain membangun wacana, di dalamnya ada wacana, ini adalah sebuah representasi, bukan refleksi, representasi. Jadi menghadirkan kembali, dan representasi itu tidak bisa utuh semua bagian kita tampilkan. Ketika saya melihat
Pak Bahren misalnya dari arah sini, kelihatannya muka setengah badan, ada lengan, ada kaki. Nah kalau yang dari belakang tentu sudut pandangnya berbeda. Kepala bagian belakang. Nah muncul di karya demikian juga. Jadi Minangkabau direpresentasikan memang tidak bisa seluruhnya. Wholeness itu tidak bisa. Tapi minimal bahwa sebagai sebuah representasi ada kemungkinan ya pemaknaan, ada analogi, ada pengandaan, ada ya perbedaan itu tetap ada. Bahwa pada akhirnya kalau saya melihat dari kajian saya, muatan Minangkabau sejak 1953 Harimau Campak hingga terakhir film kajian saya itu Liam dan Laila 2018 itu ada usaha untuk membuat standar Minangkabau secara visual, standar bahwa film kita tidak bisa pungkiri adalah produk industri. Dia dibuat secara massal. Pertimbangannya pasti jumlah penonton. Di Minangkabau makanya muncul perbedaan tadi yang saya bedakan muatan keminangkabauan dengan latar Minangkabau. Namun seolah-olah memang dibangun wacana ketika sebuah film muncul Gonjong, Minang ini. Muncul Pendati dengan kerbaunya, Minang. Muncul tulisan rumah makan Padang, Minang. Ada adegan mengadu sate Padang, Minang. Itu berulang dari film ke film berulang. Ini wujud standarisasi dalam dunia industri. Ada baiknya, iya, tapi juga ada jeleknya. Jadi tentu saja orientasi standar ini kan lebih pada kuantitas bukan kualitas. Ada satu adegan sebuah jalan kemudian ada rumah gadang, gitu aja, orang ramai, selesai. Minang. Sementara rumah gadang bagi orang Minang tidak muncul di situ. Terus apa gunanya? Selalu berulang dan ya akhirnya penonton memang dibangun seperti itu. Makanya tidak heran ketika Cinta Tapi Beda muncul jam gadang gitu ya, ada protes. Nah, Bapak Ibu yang hadirin sekalian, karena basic saya sastra, tentu kajian saya kan tetap pada kesastraan meskipun sempat diprotes juga. Jadi kalau dari kesastraannya aspek pemisahannya dari rentang 1953 sampai 2018 saya menemukan ada tiga karakter muatan keminangkabauan dalam tiga periode, tiga periode yang menunjukkan perbedaan karakter. Pertama di awal kemerdekaan, kedua Orde Baru, dan ketiga ya film yang rilis 2000 kesini. Kalau di awal kemerdekaan itu 1953 sampai 60 itu Minangkabau kental sekali. Kalau Bapak Ibu nonton Harimau Campak itu silek ada. Sileknya muncul itu dengan surau. Cakep kan? Cakep. Beda dengan surau dan silek. Surau dan silek 2017 ya ada silek, ada surau. Tapi surau sudah menyempit artinya sebagai tempat ibadah belakang. Sholat, maghrib, isya, setelah isya latihan silek di lapangan, di halaman surau. Itu film Surau dan Silek. Dan sileknya di Surau dan Silek itu bukan bagian dari tradisi Minang, tapi apa? Cabang olahraga. Ini yang jelas. Kalau produk tradisi sudah dilembagakan, itu ada
Ya pasti ada legitimasi, ada dominasi dan macam-macam sebagainya. Itu jelas. Itu industri. Periode kedua 1960 sekian sampai ke 2000 tentunya masa-masa Orde Baru, Minangkabau masih kelihatan. Masih kelihatan. Kalau sebelumnya di awal kemerdekaan itu Minangkabau ini etnik yang mencoba masih mencari-cari pola, ini bagaimana ini makanya Minangkabau-nya kental sekali. Nah, di Orde Baru ini sudah jadi bahwa filosofi Minangkabau misalnya di para peneliti kemerdekaan itu ada muncul representasi adat bersandi syarat bersandi kita bulan itu ada. Bagaimana ulama-ulama di Minangkabau ada. Tapi yang jelas Minangkabau dalam periode ini menunjukkan karakter bagian dari Indonesia, bagian dari, ya kalau Bapak Ibu ingat masa-masa Orde Baru itu pembangunan budaya nasional, karakter nasional. Film pun dicap, dilabeli film nasional. Minangkabau ada di sana. Tema-temanya ya isu-isu nasional, pertentangan modern dan tradisi, maksudnya Barat, kemudian perjuangan, masa-masa perjuangan kemerdekaan itu. Tapi yang jelas Minangkabau masih. Nah, sangat berbeda ketika film-film yang dirilis 2000 kesini. Ya, itu tadi Minangkabau itu sudah jadi standar yang pokoknya asal muncul rumah gadang, ada gonjong, ada rangkyang, ada danau Singkarak misalnya, ada rendang, itu Minang. Selesai. Jadi karakteristik Minangkabau di film yang rilis 2000 kesini itu adalah Minangkabau yang diolah untuk dalam tanda kutip dijual. Di kuasa industri memang sudah jelas di situ. Bagaimana tenggelamnya kapal Manulbik kemudian di bawah lindungan Ka'bah itu dibangun dalam konteks cerita romantis cewek dan cowok, ya kan, Zainuddin, Hayati, Hamid dan Zainab. Kemudian ada Liam dan Laila. Menarik lagi, Liam dan Laila itu di sana juga malah kok nggak ada. Padahal Liam gadis Minang, Laila gadis Minang, Liam pemuda Prancis, datang jauh-jauh. Hanya dalam film dan Laila itu sempat disebut satu kalimat oleh mama Laila. Jadi, ketika Laila minta izin, boleh nggak menikah dengan orang luar negara? Oh boleh. Kata si mama. Tapi catatannya Dima Nyoka Malako. Tapi dicuekin oleh Laila. Nikah aja dia. Itu yang menarik. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Minangkabau dalam film 2000 sini yang dirilis mulai tahun 2000 itu ya karena memang diminati penonton. Cerita-cerita yang demikian memang diminati penonton. Oleh karenanya ya karena ini salah satu produk industri, mau tidak mau di jumlah penonton. Sutradara mempertimbangkan bahwa pengetahuan penonton yang dikenal luas itu rumah gadang, oke rumah gadang. Rendang, oke rendang. Oleh sutradara itu dianggap cukup mewakilkan Minangkabau. Itu saya. Tapi mau tidak mau karena ya penonton tahunya itu. Gitu. Jadi memang saya mengutip Seno Gumira Adidharma bahwa meskipun sebuah film itu dianggap bermutu rendah, tapi apabila film penonton senang ya menurut penonton film itu indah, film itu bagus. Gitu. Nah, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, memang
kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kemunculan etnisitas Minangkabau dalam film itu ya ada usaha untuk ya mengenalkan Minangkabau. Kalau tabula rasa itu kan tidak hanya rendang, tidak hanya rumah makan Padang, tapi ada bulu kandung di situ, ada dinamika kehidupan transetnik antara Minang dan Papua. Yang menariknya kalau kita melihat ketika saya membandingkan tabula rasa yang rilis tahun 2013 dari sekian film yang dirilis mulai 2000 itu sangat berbeda. Jadi Minangkabau di sana sangat cair, sangat Minangkabau. Jadi penyelesaian konflik itu Minangkabau banget. Ketika ada konflik antara tokoh Parmanto dengan Hans yang dari Papua, ujung-ujungnya diselesaikan dengan bahasa Minang. Kapal itu nakodanya hanya cie, kata si Hans. Ini kan representasi yang dahsyat gitu, dahsyat. Jadi makanya memang representasinya tidak sepenuhnya Minangkabau, tapi ya perlu penandaan tadi, ada simbol, ada tanda yang perlu kita gali. Ini maksudnya apa? Maksudnya, jadi tentunya keluasan pengetahuan kita terhadap ya film, ya objek kajian dan Minangkabau. Gitu, Bapak dan Ibu. Pertimbangan itu tentunya sekali lagi karena penonton dan memang industri. Jadi kalau saya boleh menyempitkan bahwa film ini kan termasuk produk industri kreatif berbasis budaya. Boleh kan? Boleh. Memang industri kreatif itu memang terlihat ramah lingkungan. Ya, Bapak Ibu. Ramahnya di mana? Iyalah, dia mempekerjakan pekerja yang berkeahlian tinggi. Upahnya tinggi, kreativitasnya tinggi. Namun menghasilkan eksternalitas yang maksudnya di mana ya? Eksternalitas positif, ada positif tapi dia di luar. Karena pekerjaannya mahal, kreativitasnya tinggi, jadi produk lokal ini kan dijual hanya terbatas. Sementara industri massal pasarnya bebas. Jadi ini eksternalitas ya, mau tidak mau eksternal tapi ya positif. Mahal, pasarnya kecil. Ya batik lah, contoh batik tulis itu kan harganya, tapi konsumen pasti akan beli, ya makanya pasarnya kan kecil. Konsumen akan memilih printing. Nah itu, jadi eksternalitasnya positif memang, harus kita akui itu positif. Tapi eksklusivitasnya tinggi, makanya khalayak itu tidak semua bisa menjangkau. Kelihatannya sih ya ramah lingkungan, ini konservasi, pelestarian, revitalisasi, wah itu bahasanya. Kalau Pak Prof. Octavianus kan mungkin lebih paham ya. Analisis wacana ya Prof. Wah itu revitalisasi, selama ini nggak vital apa kok dire kan? Ya kan Prof? Iya, selama ini nggak vital Minangkabau itu. Revitalisasi Minangkabau. Nah, selama ini vital kok. Kita aja yang seksual. Kita lagi. Maka akhirnya perbedaan representasi Minangkabau ideal dengan yang di film itu kan ya dalam tanda kutip ya oke lah, dimaklumi aja lah. Sekali lagi guru kita Pak Kati itu bina pahala asal Minangkabau itu dikenal, tapi jangan gitu mana gitu kecil Makati gitu batang. Jadi Bapak Ibu dan saudara hadirin sekalian, Minangkabau memang sedang tidak baik-baik saja. Minangkabau itu sedang galau. Mau tetap di tengah, mau ke kanan, atau mau ke kiri. Galau dia. Galau lah. Mau tradisi,
mau industri. Karena wacananya kan begitu, dibangun film-film itu terbangun wacana diskursus pertarungan antara dunia tradisi dengan modernitas. Nah sayangnya kalau yang dua periode sebelumnya kan oke lah aman-aman saja. Nah yang periode 2000 kemari itu representasinya itu tradisi, kalah Bapak Ibu. Bagaimana tidak kalah? Kalau dalam film Merantau, tokoh utama si Yuda itu membawa Silip ke Jakarta, bawa merantau ke Jakarta. Tradisi mau menyelesaikan masalah-masalah modern. Dalam film itu ada trafficking, ada diskriminasi. Niatnya itu begitu, seolah-olah mau menyelesaikan dengan tradisi, tapi kalah, tewas. Zainuddin dan Hayati. Hayati mati, Zainuddin patah hati. Kasihan Zainuddin. Hamid dan Zainab di bawah lindungan Ka'bah, kedua-duanya meninggal. Kalaupun tidak kalah antara tradisi dengan modern ini, ada negosiasi akhirnya. Di Suro dan Silek, Johar itu pelatih Silek yang tadinya idealis. Pokoknya kalau untuk lomba, untuk olahraga, enggak. Nah, akhirnya oleh istrinya, siapa yang mau meneruskan ini? Akhirnya dia negosiasinya. Ini bentuk negosiasi. Oke lah. Lalu dalam Tabur Rasa, Tokoh Mak ketika rumah makannya hampir bangkrut dipaksa untuk menjual menu gulai kepala ikan. Tapi oleh Mak ini dianggap ini menu yang sakral bagi saya. Ini mengingatkan saya pada anak saya. Ini kan nostalgia perantau. Menarik sekali. Tapi akhirnya karena gempuran di sebelahnya dibangun rumah makan Padang yang modern, dia bersih, dapurnya bersih, kalah kan. Akhirnya Pak, ini bentuk negosiasi pertarungan itu tradisi. Ya oke lah, dijual. Ini kan berarti kalah dengan kuasa industri. Asal rumah makan ini bisa hidup. Jadi ada negosiasi ketika oke lah Minangkabau direpresentasikan seperti itu, tapi ini kan oleh sutradara tetap bahwa etnisitas Minangkabau, muatan keminangkabauan itu ya tetap muncul. Contohnya di Tabur Rasa. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri Minangkabau itu direpresentasikan secara berbeda. Nah, dalam kajian saya memberi istilah Minangkabau yang demikian adalah Minangkabau terbuka. Bukan Minangkabau yang terbuka, tapi Minangkabau terbuka. Saya mengucapkan terima kasih karena istilah ini disarankan oleh Prof. Suminto Asayuti. Waktu kami diskusi, saya mengajukan istilah Minangkabau baru, tapi oleh beliau jangan. Kalau baru kan seolah-olah lama ditinggalkan, nah, kan gitu. Jadi Minangkabau terbuka, Minangkabau kreatif, Minangkabau yang Indonesia. Karena sutradara dan produser mempertimbangkan penonton bukan hanya orang Minang. Itu yang penting. Minangkabau terbuka, Minangkabau yang Indonesia. Nah, ya itu makanya tetap galau kan, mau di tengah, mau ke kanan, mau ke kiri. Terus kita harus bagaimana Bapak Ibu? Jangan ikutan galau lah, santai aja. Ya tentunya kita harus arif kan, harus arif menyikapinya. Karena ya pengetahuan keminangkabauan harus kita perkuat, gitu aja. Kemarin saya diskusi ngobrol dengan Pak Bahar. Orang beralek kok di tepi jalan apa namanya Pak Bahar? Pelaminan itu apa tuh? Nah itu yang perlu kita dudukkan lagi. Sebenarnya saya mengutip pernyataan Prof.
Octavianus. Itu sejak tahun 2012 saya pegang teguh itu. Nilai dan moral itu tidak berubah. Itu sifatnya tetap. Perilaku kita lah yang berubah. Minangkabau akan tetap Minangkabau. Tapi ketika kita menyikapi teknologi, oh ini gara-gara teknologi, ini gara-gara medsos, perilaku kita kan yang berubah. Minangkabau ya tetap gitu. Misalnya adat itu adat ya, adat ada 4, adat antaradat, adat diadatkan dan seterusnya gitu. Sumbang itu ya ada 12 dari zaman dulu sampai sekarang ya itu tetap hanya perilaku kita. Jadi kadang saya sendiri merasa kok gitu ya. Jadi ada tulisan jurnal pergeseran nilai Minangkabau. Memang nilai Minangkabau yang geser apa? Tidak. Perilaku kita saja ya berubah. Jadi sekali lagi tetap selalu dan selalu itu yang disalahkan pasti kambing pasti. Kambing apa? Kambing hitam pasti. Kambing hitamnya itu tadi teknologi, informasi, medsos, komputer dan sebagainya. Selalu menyalahkan itu. Padahal ya teknologi itu kan diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Kalau kita tambah bingung, tambah susah, ya ngapain kita pakai? Kalau HP jadi masalah, ya udah nggak usah pakai HP, bawa aja telepon kabel itu. Apa kan? Nenek moyang kita tanpa HP juga tetap hidup. Jadi teknologi, sekali lagi Bapak Ibu, teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, bukan sebaliknya. Nah terus, bagaimana kita harus arif menyikapinya? Toolsnya apa? Perangkatnya apa? Hanya satu kalau menurut saya. Kalau menurut saya hanya satu. Apa? Literasi. Salam literasi. Salam literasi. Hanya itu satu aja. Literasi. Nah ini kita ini sebagai guru kan, guru. Ini kan salah satu ujung. Kalau menurut saya bukan tombak. Kalau tombak satu. Nah ini 3. Jadi ujung trisula. Oh, ternyata saya bisa menyimpulkan ini. Ujung trisula bukan ujung tombak. Ada alim ulama. Kita ini kan salah satu aja pandai. Nah sinergi ketiganya itu ya harus kuat, harus bagus. Nah makanya dipas-paskan dengan tema ulang tahun kita. Basamu mampu menjadi 3 itu kalau sinergi basamu top itu. Mujadi. Oh, jadi jangan kita jadi menjadi malin kundang, ya kan? Malin kundang yang durhaka pada ibunya. Di malin kundang itu ternyata cerita malin kundang kan tidak hanya cerita tentang anak durhaka kan, ibunya katanya durhaka juga. Ya, anak durhaka ternyata merantau nggak pulang-pulang. Ketika pulang nggak kenal lagi ibunya. Ibunya apa? Rusak dan habis dieksploitasi. Minangkabau kondisinya sekarang ini. Jadi hanya dengan literasi. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengumuman dosen, mahasiswa dan teknik berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kita juga ucapkan selamat dan sukses atas prestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada Anugerah Universitas Andalas tahun 2022 sebagai Fakultas Terproduktif. Fakultas Terproduktif peringkat 1 kategori Fakultas Terproduktif Publikasi Artikel Media Massa. Peringkat 1
kategori Fakultas Terproduktif HKI Hak Cipta, dan peringkat 3 kategori Fakultas Terproduktif Publikasi Artikel Ilmiah Sosial dan Humaniora. Dosen berprestasi, dosen terproduktif kategori HKI Hak Cipta tingkat Universitas Andalas, peringkat 1 kepada Bapak Pramono SSMSI PhD. Dosen terproduktif kategori publikasi artikel media massa tingkat Universitas Andalas, peringkat 1 Bapak Yudi Andoni SSMA. Peringkat 2 Bapak Bahren SSMA. Kepada Bapak Pramono, Bapak Bahren dan Bapak Yudi Andoni dimohon untuk maju ke depan. Kami juga memohon kepada Bapak Dekan untuk memberikan penghargaan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kita berikan tepuk tangan kepada dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang berprestasi. Selanjutnya, mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Peringkat 1 Rizky Junando Sandi dari Program Studi Sastra Indonesia. Peringkat 2 Yevis Haritsyah dari Program Studi Sastra Inggris. Peringkat 3 Nala Aklima Repa dari Program Studi Sastra Jepang. Kami mohon kepada Wakil Dekan 1 untuk menyerahkan penghargaan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kita berikan tepuk tangan kepada mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Selanjutnya, tenaga kependidikan PNS Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2022. Peringkat pertama, Bapak Sofendri SE. Peringkat kedua Bapak Reza Fahmi. Peringkat ketiga, Bapak Syamsuarli. Kepada Ibu Wakil Dekan 2 dimohon untuk memberikan penghargaan.
tahun 2022. Peringkat pertama, Bapak Riki Satria. Peringkat kedua, Ibu Hairul Rahmi SPMSI. Dan peringkat ketiga, Ibu Ermi Yanti. Kami mohon kepada Wakil Dekan 3 untuk memberikan penghargaan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kita berikan tepuk tangan kepada tenaga kepemimpinan PNS Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penampilan mahasiswa yang akan dimulai dari penampilan monolog UKM Teater Langkah oleh Saudari Silva Darmayani. Kepada Saudari Silva Darmayani, disilakan. Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Guru dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Karena itu Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongakkan kepala dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah mendongakkan kepala. Apalagi karena saya, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri
jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh ante-ante PKI dihukum. Bapak Esa Semara itu kan PKI. Iya. Dulu itu Bapak Esa Semara diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Semara. Nanti kena ciduk, kena tangkap. Ih, model. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu nggak usah neres kelapa. Nggak usah jadi kusir andong. Nggak usah setor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya ikut-ikutan kena ciduk karena Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, bila memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja di jeratan beras. Dia bernama Pujiwati. Dari bekerja di jeratan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya membumbung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang dalam. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi menurut teratur ketika mengetahui sejarah kelam keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah menikahi perempuan seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan bapak tidak lagi menguntit hidup saya. Hingga akhirnya melalui perantara seorang calo, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW. Segala persyaratan saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, naker, atau ikan dan bill saya kerja. Hingga pada akhirnya jadilah saya Semara binti Suliman dengan nem tertinggi menjadi budak di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori metrika baju, dikotir menopot menjadi irama kain pel, dari pidato menjadi omelan para majikan. Mana ucapan tak kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur, ramah tamah, gotong royong dan kekeluargaan? Mana? Ternyata semua hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim,
Saya pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik tiba-tiba besar majikan saya, di balik canda-canda hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa, saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya berani menembakkan kepala, ludahin orang-orang yang mendahan saya, mengambil pisau untuk kemudian saya hembuskan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan saya itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara binti Suliman. Saya siap mati. Setelah kita berikan tepuk tangan kepada Saudari Sri Pramani dari UKM Teater Langka. Selanjutnya, penampilan mahasiswa tari piring oleh UKMF Bengkel Seni Tradisional Minangkabau. Selamat menyaksikan. Maksudnya begini, di ruang belakang itu kita bangun sebanyak 32 ruang untuk para dosen, tetapi di situ juga ada tempat untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan wisuda dan seterusnya. Jadi serba gunung serbaguna, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa dipakai setidaknya untuk wisuda saja dulu. Nanti dekan berikut mungkin menyelesaikan. Pesannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita memiliki beberapa prestasi lain, misalnya anak didik kita mahasiswa sudah mencapai prestasi tidak hanya tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Bahkan diantaranya ada yang mencapai tingkat nasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan kimiahan dan kegiatan-kegiatan penulisan. Nah, ada
Di fakultas kita itu 16 organisasi kemahasiswaan, 11 organisasi tingkat fakultas dan 5 organisasi tingkat jurusan dan prodi. 11 itu antara lain BEM, DLM, UKMF, antara lain BSTM, FSI. Tadi yang tampil tadi adalah BSTM dengan teater langkah di dalamnya. Beberapa yang lain adalah hima-hima dan seterusnya ke bawah. Mudah-mudahan dinamika yang terjadi di fakultas, termasuk dinamika yang dilakukan oleh mahasiswa, bisa menambah tingkat atmosfer keilmiahan di fakultas ini meningkat dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu banyak yang perlu saya sampaikan, tetapi yang terakhir hari ini adalah yang ingin saya sampaikan adalah untuk ke depan meningkatkan kapasitas, kualitas dan kualitas dari dosen fakultas budaya. Hari ini ternyata ada sistem baru di dalam penilaian untuk BKD misalnya, LKD misalnya. Ternyata 3 tahun terakhir sistem itu tidak berjalan dengan baik, dan saya pesan dengan para asesor, ternyata banyak yang tumbang. Tumbang itu dalam arti tidak memenuhi syarat khusus, Pak. Dihitung-hitung hari ini setidaknya ada 6-10 orang, kalau tidak salah laporan. Saya pesan lagi, mohon Bapak Ibu asesor kalau bisa jangan memakai jangan bermain dengan undang-undang dan hukum gitu ya, peraturan. Kalau tulisan awak pakai tulisan awak, beda buang. Karena nanti asesor akan kena, dan bapak-bapak yang pakai karya orang lain juga akan kena. Jadi asesor akan kena, sekali lagi asesor akan kena karena akan dievaluasi ke depan. Institusi akan kena. Jadi untuk menalangi itu sebetulnya tahun yang lalu kita sudah mengantisipasi untuk melakukan upgrade untuk para dosen. Misalnya melakukan pelatihan penulisan artikel ilmiah, lalu langsung kita libatkan dalam seminar, lalu nanti dijamin untuk masuk WOSPA. Jadi baik mulai dari tingkat rendah dosen yang paling baru masuk sampai para profesor itu kita berikan kesempatan semua. Dari 12 misal 17 artikel saja, 17 dikali 4 dosen, 17 kali 4 sudah sekian orang yang bisa terpenuhi, Pak. Nah, program ini ke depan kita lanjutkan. Jadi hari ini mohon Bapak Ibu dosen menyiapkan artikelnya. Nanti kita bimbing secara bersama, kita datangkan expertnya kembali, lalu kita masuk ke dalam seminar kembali, lalu ada proceeding yang sudah terindeks dan itu dipublikasikan di WOS. Itu akan kita laksanakan ke depan kembali. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu dalam publikasi akan terjamin. Baik itu dari asisten ahli sampai kepada lektor kepala sampai profesor, terjamin dengan baik. Tahun yang lalu kita juga menerbitkan 40 buku. Kalau ada juga buku yang kewajibannya itu belum ada, kami sediakan dana untuk penerbitan itu untuk tahun ini. Tapi kalau sudah ada, mungkin kita prioritaskan kawan yang lain dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Tadi seminar internasional kita adakan di sini juga, tetapi dengan kerjasama dengan dunia luar kita laksanakan juga. Semua bermuara publikasi jurnal internasional yang terindeks, memenuhi tanggung jawab kita dalam sebagai dosen. Lalu kemudian ke depan kami kebetulan sudah punya kontak dengan pimpinan Museum Negeri Seremban Malaysia. Kita sudah dijamin untuk mengirim mahasiswa kita sebanyak 20 orang untuk melakukan magang selama 4 bulan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan datang ke Negeri Sembilan untuk mematangkan ini. Setidaknya bulan Juli atau Agustus nanti akan kita kirim mahasiswa ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga meminta kalau bisa dosen kita melakukan pengabdian internasional di Negeri Sembilan. Ada 1, 2, 3 orang yang expert tentang Minangkabau. Kita menjelaskan tentang keminangkabauan di Negeri Sembilan, negeri orang Minang juga di situ. Sangat top, sangat memenuhi standar. Jadi tidak ada istilah bagi kami untuk melaksanakan kegiatan esek-esek yang kecil-kecil gitu ya. Karena ada tuduhan untuk kegiatan di Pantai Padang saja kemarin dianggap esek-esek kecil-kecil. Sebetulnya banyak hal yang kita sangkutkan kemarin itu. Yang pertama ada gesahnya bahwa beritahu masyarakat kita membersihkan nama juga yang hari ini tercoreng. Saya tidak mau menyatakan tercoreng juga, tapi dalam kebersihan itu marilah kita bersama untuk ke depan. Kalau sebentar bersama tidak jadi gitu. Lalu Bapak Ibu sekalian, jadi ada program magang, ada program pengabdian internasional, lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan artikel kita.
insya Allah akan dilaksanakan tahun ini, dan itu penerbitan buku kami jamin Bapak Ibu akan bisa masuk situ. Untuk itu artikel nasional kita sediakan bantuan kontribusi kepada jurnalnya. Gitu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan hari ini, mudah-mudahan cerah ke depan. Mari kita bersama untuk membangun fakultas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, acara Dies Natalis ke-41 ditutup secara hormat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas penutupannya. Dengan berakhirnya rangkaian Dies Natalis ke-41 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, maka berakhir pula acara hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran para tamu undangan, serta mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi, kami ucapkan Dies Natalis ke-41 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Besar harapan kita semua, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas selalu menjadi fakultas yang berbudaya dan berintegritas demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Saya Ahmad Zikri dan rekan saya Maudina Lestari selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.